Selamat pagi semua anak-anak pintar. Apa kabar kalian? Semoga semua sehat. Jangan pernah lupa menjaga kesehatan. Hai anak-anak semua, jangan lupa pakai masker. Ingat jaga jarak, ingat cuci tangan, ingat protokol kesehatan. Halo anak-anak semua, hari ini bertemu kembali bersama Pak Gede. Hari ini kita lanjutkan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, Bapak ingatkan untuk anak-anak semua untuk melakukan presensi pada link yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Setelah anak-anak melakukan presensi, alangkah baiknya sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan lancarnya pembelajaran hari ini. Berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, apakah kalian tahu di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Berapa? Benar sekali, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya yaitu agama Hindu, agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Buddha, dan agama Konghucu. Tidak hanya berbeda-beda agama, di Indonesia juga berbeda budaya, suku, dan lain sebagainya. Karena Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah bisa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan baik. Sebelumnya, Bapak sudah ajarkan kalian untuk melakukan tepuk PPK. Apakah kalian masih ingat? Masih? Jika masih, mari kita melaksanakan tepuk PPK. Kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, SD kita berkarakter kuat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Masih? Kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, benar sekali, kita belajar mengenai rantai makanan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan belajar mengenai simbiosis. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita mengetahui apa pengertian dari simbiosis. Selain itu, kita juga mempelajari apa pengertian dari teks non-fiksi. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini.
Hai anak-anak, pembelajaran hari ini akan Bapak kemas dalam bentuk kebudayaan tradisi Indonesia, yaitu pertunjukan wayang. Silakan menyaksikan. Waduh, waduh. Halo anak-anak semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tualen. Saya adalah ayah dari Merdah. Merdah biasa menyebut saya atau memanggil saya Nana. Di mana Merdah anak saya ini ya? Jam segini kok belum kelihatan. Merdah, di mana kamu nak? Di mana kamu nak? Merdah, kemari dulu kemari. Ada yang Nanang mau tanyakan ke Merdah. Merdah, kemari Merdah, kemari. Nang, Merdah di sini, Nang. Di sini Merdah, Nang. Ada apa Nanang di sana? Gelar-gelur Nanang. Ada yang Merdah bisa bantu, Nang. Tunggu sebentar. Sekarang Merdah yang kesana, Nang. Tunggu ya, Nang. Kesini nak, kesini. Ya, ada apa, Nang? Nanang, gelar-gelur di sana. Ada yang bisa Merdah bantu, Nang? Tadi seperti ini Merdah. Tadi itu Nanang melihat di sawah. Di sawah ada kerbau. Itu di pinggirnya, di pinggir sawah ada kali, ada kerbau berenang di sana. Yang Nanang herankan, Apa yang Nanang herankan itu, Nang? Siapa tahu Merdah bisa bantu. yang Nanang herankan itu kok ada burung jalak terus mengikuti, terus berada di atas punggung dari kerbau itu. Merdah, Iya, Nang. Merdah kan belajar di sekolah. Apa sih penyebab ada burung jalak di atas punggung kerbau? Kalau begitu begini, Nang. Kebetulan Merdah belum diajarkan di sekolah. Nah, bagaimana kalau sekarang Sekarang apa? kalau sekarang Sekarang apa? Benerin kamu berbicara ya. kalau sekarang kita tanyakan ke Pak Guru Gede mengenai apa sih kejadian yang Nanang saksikan itu. Iya, kalau begitu sekarang mari kita menuju atau mencari Pak Guru Gede. Kita dengarkan penjelasannya mengenai burung jalak. Kalau begitu, mari kita berangkat, Nang. Mari Merdah, mari. Waduh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Gede. Kejadian tadi yang dibahas oleh Nang Tualen dan Merdah, yaitu kejadian yang dinamakan simbiosis. Apakah kalian paham apa itu simbiosis? Nah, sekarang Bapak jelaskan. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Simbiosis itu terdiri dari 3 jenis. Nang, sudah dengar tadi, Nang? Itu kejadian yang Nanang lihat. Apa katanya Pak Gede itu? Kejadian apa katanya? Itu namanya simbiosis. Apa lagi itu simbiosis? Nana tidak paham mengenai simbiosis.
Tadi sudah dijelaskan simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak terpisahkan. Itu katanya, Nang. Oh, seperti itu. Tapi saya belum paham ini, Nang. Merdah belum paham. Apa yang Merdah belum pahamin? Itu, Nang, ada 3 jenis katanya tadi. Simbiosis itu ada 3 jenis. Mari kita simak lagi penjelasan Pak Gede, Nang. Mari kalau begitu, Merdah, mari kita dengarkan kembali penjelasan Pak Gede. Mari, Nang, mari. Simbiosis itu terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Nah, adapun simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satunya lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk hidup saja yang diuntungkan dan satunya lagi itu dirugikan. Oh, Nang. Sudah dengar tadi, Nang? Itu merupakan 3 jenis simbiosis. Bagaimana tadi Nanang lagi dengar, lagi Nanang tidak dengar. Maklum Nanang sudah tua, nggak mendengar tuh Merdah. Begini, Nang. Simbiosis itu katanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Bagaimana yang namanya begitu itu Merdah, biar Nanang tahu juga. Tadi Pak Gede bilang mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Oh, seperti itu. Komensalisme bagaimana itu maksudnya Merdah? Komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, satu diuntungkan, Satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke, tuh ternyata begitu. Baru Nanang paham. Nah, yang terakhir itu bagaimana itu maksudnya yang isi parasit-parasit itu? Parasitisme namanya, Nang. Oh ya, itu yang parasitisme itu bagaimana? Itu hubungan antara dua makhluk hidup. Ini sama hubungan dua makhluk hidup juga, Nang. Tapi sayangnya hanya satu yang diuntungkan, satunya lagi dirugikan. Oh, seperti itu. Baru sekarang Nanang paham. Jadi yang Nanang lihat itu di sawah. Yang Nanang lihat itu di sawah itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Kenapa seperti itu? Karena jala itu memakan kutu dari kerbau ternyata, Nang. Kerbaunya Tidak gatal, kutu-kutunya hilang. Jalanya itu dapat makanan, jadi mereka saling menguntungkan. Tapi apa itu? satu saja, ini lagi ada pertanyaan, Nang. Apa pertanyaannya? Bagaimana sih contoh dari komensalisme dan parasitisme? Ini merdah ini. Bagaimana? Belum paham juga, Nang. Kalau begitu tanyakan lagi sama Pak Gede. Oke, Nang. Ayo kita berangkat lagi. Ayo. Wah. Adapun contoh dari simbiosis
mutualisme, yaitu kerbau dengan burung jalak. Yang kedua, simbiosis komensalisme, contohnya yaitu pohon anggrek dengan pohon mangga. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme, contohnya yaitu benalu dengan pohon inangnya. Ternyata benar yang kamu katakan tadi itu dah. Bagaimana tuh Nang? Ternyata contoh yang disebutkan oleh Pak Gede itu seperti yang Nanang lihat. Oh, yang kerbau dengan burung jalak itu Nang. Iya, ternyata benar, simbiosis katanya namanya. Simbiosis apa masuk tuh Nang? Benar yang katakan Merdah tadi itu simbiosis mutualisme. Benar, itu benar. Nah, tadi juga dijelaskan contoh dari simbiosis komensalisme itu pohon anggrek dengan pohon mangga. Bagaimana itu sebenarnya dah? Oh begini tuh Nang. Pohon anggrek itu diuntungkan di sana Nang. Kenapa seperti itu dah? Karena pohon anggrek hidupnya itu menempel. Dia menempel pada pohon mangga. Jadinya pohon anggrek itu diuntungkan Nang. Tetapi pohon anggrek itu tidak, dia menyerap makanan pohon mangga. Oh seperti itu. Bagaimana dengan pohon mangganya? Pohon mangganya itu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Makanya disebut simbiosis komensalisme. Oh seperti itu dah. Yang terakhir itu yang simbiosis apa namanya itu, lupa Nanang. Oh yang itu namanya simbiosis parasitisme. Nanang bagaimana itu tadi benalu katanya dengan pohon inangnya. Apa itu benalu dengan pohon inangnya? Benalu itu Nang, pohon yang tumbuh di pohon inangnya. Pohon inangnya bisa berupa pohon jambu, pohon mangga. Oh seperti itu. Kalau bahasa Balinya itu disebut kepasilan, orang tua Nanang dulu ngasih tahu tuh Merdah. Oh kepasilan namanya kalau bahasa Balinya. Iya itu pasilan. Terus bagaimana itu dah? Itu pohon benalu itu Nang, dia tumbuh di pohon lain, pohon inangnya. Dia menyerap makanan pohon inangnya. Jadi hanya benalu aja yang diuntungkan Nang. Benalu aja yang diuntungkan. Kenapa seperti itu? Karena pohon inangnya itu lama-kelamaan bisa mati. Diserap sumber makanannya, makanan-makanan pada pohon inangnya itu diserap. Nah, biar Nanang tahu juga. Oh seperti itu. Udah, Nanang sudah paham sekarang kejadian itu sama simbiosis. Terus bagaimana Nang? Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Bagaimana rasanya dah? Baik Nang, nampaknya pembelajaran berikutnya yaitu kalau tidak salah pembelajaran berikutnya teks non apa? Ya lupa nih Merdah, lupa. Teks non apa? Ya langsung saja tanyakan nanti sama Pak Guru ya. Merdah lupa nih Nang. Oke dah. Kalau begitu kita langsung ke Pak Guru Gede yuk sekarang, Pak Gede. Yuk Nang. Halo anak-anak, bagaimana tadi penampilan Tualen dan Merdah? Apakah kalian senang menyimaknya? Jika kalian senang menyimaknya, untuk sekarang Pak Guru berikan kalian tugas, yaitu mencari contoh simbiosis yang ada di lingkungan anak-anak semua. Setelah mendapatkan contohnya, silakan dicatat di buku catatan.
Nah, hasil catatan anak-anak silakan dipresentasikan dalam sebuah video. Nanti video tersebut anak-anak kirim pada Google Classroom. Halo anak-anak, kita lanjutkan sekarang pembelajaran ke teks non-fiksi. Apakah kalian tahu apa itu teks non-fiksi? Jika tidak tahu, sekarang Bapak akan jelaskan kepada kalian apa itu teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah tulisan yang sesuai dengan data dan fakta. Sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Adapun contoh dari teks non-fiksi diantaranya seperti yang Bapak tugaskan tadi, yaitu membuat catatan hasil penelitian, buku ilmiah, biografi, dan jurnal. Serta ada satu lagi yaitu makalah. Nah, bagaimana pembelajaran kita tadi? Menyenangkan bukan? Untuk kali ini Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak yang belum memahami materi-materi yang disampaikan tadi. Silakan ajukan pertanyaan pada Google Classroom. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu ya. Namun sebelum kita akhiri, apakah kalian tahu apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Masih ingat pembelajaran yang tadi kita pelajari? Apa saja? Benar sekali. Di antaranya yaitu simbiosis, di mana simbiosis itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Selain itu, kita tadi juga belajar mengenai teks non-fiksi beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Untuk anak-anak semuanya, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Selain itu, untuk penilaian harian hari ini, tugasnya Bapak sudah kirim pada Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan dengan baik ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dadah, sampai jumpa kembali.